Selamat datang dan selamat menikmati. Jin Hyuk memerintahkan Alice untuk mundur. Lalu ia menggunakan skill Blessing of Star kepada para monster yang membuat debuff penurunan defense. Alice menolak saat Jin Hyuk meminta agar Alice membantu dirinya. Tapi Jin Hyuk mengancam akan memutar-mutar lagi cincinnya. Alice tidak punya pilihan dan mengeluarkan skill yang membuat para monster terjebak dalam bola darah. Lalu Jin Hyuk dengan mudah membantai semua monster yang terjebak itu. Jin Hyuk berkata, dirinya sudah hampir mati menahan diri selama ini. Jadi sekarang ia akan melepaskan stres yang selama ini membebani dirinya. Jadi jangan berhenti dan terus saja keluar. Eropa Barat, ruang meeting Guild Olympus. Terlihat perwakilan guild dari beberapa negara ada di sana. Perwakilan dari Guild Titan, Patrick mengatakan, seperti yang mereka tahu, percobaan ke-8 untuk menyerang lantai ke-4 berakhir dengan kegagalan. Dari 100 orang, hanya 9 yang kembali hidup-hidup. Bos lantai 3 hanya monster biasa, tapi mereka perlu menemukan cara untuk mengalahkan ratusan ribu patung yang menjadi bawahan bosnya. Perwakilan dari Guild China, Tenwei, mengatakan mereka sudah menggunakan relik, tapi tetap saja gagal melawan gerombolan monster itu. Perwakilan dari Guild Olympus, Maria, mengatakan kita menyelesaikan lantai kedua dan ketiga terlalu cepat. Sebagai konsekuensinya, tidak ada waktu bagi player untuk berkembang. Perwakilan Guild Dangun, Baek Jinho, mengatakan semua ini terjadi karena Guild China mengambil alih dungeon dan memonopoli Magic Crystal. Tenwei mengatakan dirinya tidak dapat melepaskan momen itu begitu saja. Yang ia lakukan hanya naik tower demi umat manusia. Dirinya tidak akan tinggal diam bila Jinho terus menuduh dan menghina tanpa bukti. Patrick berkata ini bukan waktunya untuk mencari siapa yang salah. Mereka perlu mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini sekarang. Maria bertanya, apakah Patrick memiliki rencana? Patrick menjawab, semalam dirinya mendapatkan pesan dari Demonic Ones. Mereka berkata akan membantu bila kita memenuhi permintaan mereka. Mereka semua terkejut mendengar itu, dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Teresa merasa kalau mereka semua dengan keras menolak untuk bekerja sama dengan Demonic Ones. Tapi semua itu dapat dimengerti. Semenjak dunia berubah, pengaruh guild besar melebihi pengaruh pemerintah. Semakin besar pengaruh mereka bertumbuh, mereka harus menunjukkan bahwa mereka layak untuk memimpin. Jadi untuk sekarang mereka harus lebih berhati-hati dengan setiap kata dan pergerakan. Tiba-tiba saja atmosfer dalam ruangan itu berubah, api mulai berkumpul di perapian. Seseorang yang tampaknya dari Demonic Ones muncul di sana. Orang itu berkata, bagus untuk mempunyai harga diri, tapi mereka semua tahu kalau hal ini tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri. Mereka akan berubah pikiran bila mendengarkan apa yang dirinya akan ajukan. Bekerja sama dengan Demonic Ones, kami mempunyai kekuatan untuk mengalahkan bos lantai 3. Jinho berkata, walaupun seluruh Demonic Ones bergabung, jumlahnya tidak akan melebihi 100 orang. Bagaimana mereka dapat mengalahkan pasukan monster yang sebesar itu? Orang itu berkata, dirinya dapat menciptakan pasukannya sendiri. Lalu orang itu merapalkan sihir, dan tampak pasukan tengkorak muncul dalam jumlah banyak memenuhi sekitaran tempat itu. Patrick bertanya, apakah semua ini karena tongkat itu? Orang itu mengatakan, tongkat ini adalah item spesial yang dibuat dengan menggunakan 99 bahan yang berbeda. Tongkat ini bernama Staff of Greed. Tenwei mengatakan, dengan gabungan Staff of Greed dan Necromancer, mungkin kita bisa mengalahkan bos lantai 3. Maria dengan tegas mengingatkan kalau mereka berurusan dengan Demonic Ones. Jinho setuju dengan perkataan Maria, hal yang benar adalah membunuh orang itu di sini sekarang juga. Tapi bila rencana ini bisa dirahasiakan dari publik, hal ini patut dicoba. Teresa semakin kebingungan dengan keadaan yang semakin kacau. Seburuk apapun keadaan mereka, ia tak percaya kalau mereka mempertimbangkan bekerja sama dengan Demonic Ones. Mereka semua sudah tidak berpikir dengan jernih. Bila saja Jin Hyuk ada di sini, hal semacam ini tidak akan terjadi. Tiba-tiba saja Teresa mendapatkan panggilan masuk, yang ternyata panggilan itu berasal dari Jin Hyuk. Saat tersambung, Jin Hyuk menyadari kalau Teresa sedang dalam situasi yang kacau. Orang itu meminta agar Jin Hyuk menampakkan mukanya.
Lalu Jin Hyuk memperbesar layarnya dan menampakkan dirinya sebagai player bermasker. Tentunya semua orang mengenali player bermasker yang menyelesaikan reruntuhan lantai pertama. Super Rookie yang menyelesaikan reruntuhan lantai 1 sendirian. Semua guild besar di seluruh dunia ingin merekrutnya. Dan sekarang Super Rookie itu muncul di hadapan mereka entah dari mana. Mereka semua yang mencoba untuk mengontaknya sangat senang dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Demonic berkata dirinya sudah mendengar kalau player bermasker beraksi di lantai pertama. Tapi untuk bos kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Dan dirinya dapat mengalahkan bos lantai 3 dengan pasukan undead yang ia ciptakan. Semua perwakilan guild di tempat ini setuju untuk bekerja sama dengannya. Jin Hyuk berkata, dirinya yakin kalau Demonic akan gagal bersama dengan tongkat tiruan itu. Tongkat itu kekurangan 2 bahan dan yang aslinya mempunyai batu merah di bawah tengkoraknya. Tidak mungkin Demonic Ones dapat membuat tongkat itu selama mereka masih berada di lantai 3. Dan juga, kualitas dari pasukan tengkorak sangat buruk. Mereka tidak akan bertahan setengah hari dalam ruangan bos. Demonic akan mengambil kesempatan mencuri semua item dan koin, lalu mereka akan bersembunyi. Demonic berkata, mereka akan menyesal tidak menerima tawarannya. Mari lihat sampai berapa lama kalian semua akan bertahan. Lalu Demonic pun menghilang dan mereka kebingungan harus melakukan apa. Jin Hyuk berkata, serahkan saja ini pada dirinya. Ia akan memberikan alasan bagus untuk tidak bekerja sama dengan Demonic Ones dan memastikan semua akan mendapatkan keuntungan dari penyelesaian lantai. Sepertinya player bermasker akan pergi sendirian. Meskipun itu gagal, mereka akan punya kesempatan merekrutnya. Hampir saja mereka bekerja sama dengan Demonic Ones, jadi tidak ada ruginya sekarang. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Para perwakilan guild berlomba-lomba menawarkan bantuan untuk player bermasker. Tapi Jin Hyuk mengatakan kalau dirinya tidak perlu apa-apa. Mereka hanya perlu menutup akses ke dalam, jadi dirinya dapat masuk sendirian. Dirinya tidak akan meminta kompensasi apapun. Mereka semua bertanya-tanya, apa tujuan player bermasker melakukan itu semua? Jin Hyuk mengatakan, dirinya hanya ingin membantu temannya yang berharga. Mendengar itu membuat Teresa merah pipinya. Jin Hyuk sampai mencubit pahanya karena saking gelinya mengatakan itu. Terlihat Jin Ho sangat bersemangat mendengar itu. Dan sebagai Guildmaster Dangun, ia sangat mendukung player bermasker. Player biasa sudah pasti akan menerima penawaran mereka. Hanya yang berpikiran pendek akan melakukan itu. Jin Hyuk merasa tidak baik membuat guild besar sebagai musuhnya. Setelah seharian di spawning ground, Jin Hyuk mencapai level 12. Tapi Alice yang diperintah untuk berburu mulai komplain karena merasa dirinya diperbudak. Jin Hyuk mencoba menghibur Alice dengan membelikannya mana suplemen. Tapi Alice menolaknya dan berkata, bila dirinya tidak mempunyai cukup mana, ia tidak akan dapat membantu Jin Hyuk dengan benar. Jadi ia akan mengambil sendiri mana yang hilang itu dengan menghisap darah Jin Hyuk. Setelah selesai, Alice merasa mananya sudah pulih kembali. Entah berapa banyak darah yang diminum oleh Alice. Lalu Jin Hyuk membeli beberapa item dari store dan menuju ke suatu lubang. Lalu Jin Hyuk melompat ke dalam, dan setelah beberapa saat, mereka sampai juga di dasar. Lalu Jin Hyuk menyalakan penerangan api dan berkata, kita sudah ada di tempat yang benar. Serangga ini tidak akan menang melawan dirinya, jadi tunjukkan dirimu. The Hound Who Prowls the Desert, Anubis. Anubis mengatakan, kalau Jin Hyuk adalah manusia pertama yang datang ke tempat ini, jadi ia akan membunuh Jin Hyuk setelah dirinya bersenang-senang. Jin Hyuk berkata, dirinya datang bukan untuk mengobrol dengan Anubis, jadi segera lawan dirinya. Anubis tertawa sembari berkata, manusia lemah ingin menantang dewa, sangat lucu sekali. Alice segera maju dan menyarankan agar Jin Hyuk kabur sembari dirinya menahan Anubis. Tapi Jin Hyuk mendekati Anubis dan mengatakan kepada Alice agar jangan khawatir dan lihat saja. Saat Jin Hyuk mendekat, Anubis menggunakan skill Anubis Judgment. Jin Hyuk tahu kalau skill itu akan Anubis gunakan setiap kali seseorang menghadapinya. Skill itu akan aktif bila seseorang menjawab 3 pertanyaan. Dan Jin Hyuk mendapat notifikasi untuk mengcopy skill Anubis. Jin Hyuk harus membuat Anubis hilang kesabaran dan menghancurkan wadah milik Anubis. Setelah Jin Hyuk menjawab 3 pertanyaan Anubis, skill Anubis Judgment pun diaktifkan.
stat Jin Hyuk berkurang 50% dan semua skillnya terkunci selama 1 menit. Dan sekarang Jin Hyuk harus melawan champion yang dipilih oleh Anubis. Lalu Jin Hyuk mengeluarkan mini gramophone dan mulai memutar musik. Anubis berkata, mengapa juga Jin Hyuk tiba-tiba memutar musik? Apakah Jin Hyuk hilang akal saat melihat champion miliknya? Jin Hyuk mengatakan, tentu saja tidak. Dirinya hanya terhanyut dalam musik. Setelah beribu eksperimen, Jin Hyuk menemukan satu lagu yang sempurna. Ketukannya sama persis dengan pola serangan Giant Mantis. Dirinya hanya perlu mengikuti ketukan dan menghindari serangannya. Anubis hanya bisa terkejut melihat Jin Hyuk menghindari semua serangan dan sepertinya itu bukan kebetulan. Setelah 1 menit berlalu, Jin Hyuk dapat menggunakan skillnya lagi dan ia langsung menyerang Giant Mantis dengan skillnya. Anubis mengatakan, champion miliknya tidak akan terbunuh semudah itu. Champion itu dapat memulihkan diri sendiri dalam sekejap, tapi Jin Hyuk akan tamat saat staminanya habis. Jin Hyuk mengatakan, Anubis benar, saat ini dirinya belum mampu melakukan itu. Tapi ia dapat membuat champion milik Anubis putus asa sampai berharap mati. Jin Hyuk terus memotong-motong mantis itu, tak peduli berapa kali pun mantis itu memulihkan diri. Alice melihat itu dan membuatnya berpikir, sepertinya Jin Hyuk bermain-main dengannya. Dirinya tahu kalau Jin Hyuk kuat, tapi ia tak menyangka akan sekuat ini. Dirinya merasa kalau bersama Jin Hyuk, ia akan dapat membalas dendam. Setelah disiksa Jin Hyuk terus-terusan, mantis itu rebahan dan menolak untuk bangun. Champion adalah petarung yang penuh dengan harga diri. Waktunya bagi dirinya menggunakan jurus terakhir yang dapat mematahkan kepercayaan kalau mereka tidak dapat dikalahkan. Penghinaan dan provokasi, mantis itu langsung terbangun dan memenggal dirinya sendiri. Anubis hanya bisa terdiam membatu, melihat champion miliknya bunuh diri. Dengan skill pasif monopoli miliknya, Jin Hyuk mendapatkan hadiah buku skill yang semestinya berada di lantai menengah ke atas. Jin Hyuk mengatakan, ia tahu kalau Anubis bersembunyi di lantai 42, jadi dirinya datang ke sini untuk bersenang-senang dengannya. Anubis sangat murka mendengar perkataan Jin Hyuk. Lalu Anubis mensummon semua serangganya untuk menyerangnya. Jin Hyuk menggabungkan kedua skill miliknya dan muncul cahaya terang memenuhi tempat itu. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.